Ya mungkin bisa kita mulai. Siap. Silahkan dimatikan dulu mikrofonnya supaya suaranya tidak storing. Jadi silahkan dimatikan dulu supaya tidak terjadi trouble. Matikan dulu mikrofonnya. Baik, untuk menghemat waktu kita malam hari ini, mungkin kita mulai saja acara malam hari ini. Ilharatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilharatin wali Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakannya lagi di majelis kita, dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih juga kita ucapkan yang tak hentinya kepada jamaah sekalian yang telah berkenan hadir di pengajian malam hari ini. Alhamdulillah, malam hari ini kita kedatangan jamaah secara langsung dari jauh-jauh di Bang Surya, dari Kepulauan Riau. Tepatnya di mana Bang Surya? Tanjung Pinang. Nah, mungkin berjalannya agak lumayan jauh. Nah, sampai ke sini jadi butuh waktu, biaya dan pengorbanan ya, sehingga alhamdulillah katanya sampai juga ke sini. Ya, penuh perjuangan. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bisa tatap muka langsung, ketemu langsung. Adapun malam hari ini kembali tentang kajian daripada Syarah Al-Hikam dari Ibnu Athiillah Askandariyah, yang mana temanya mungkin berkenaan masalah tentang keimanan, ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun pangkal setiap kelalaian dan maksiat adalah merasa puas diri. Nah, jadi ini ada berhubungan dengan perihal merasa puas diri dengan keadaan yang telah dicapai atau keadaan yang dimiliki oleh seorang salik atau seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangkal segala maksiat, kelalaian dan syahwat adalah sikap puas terhadap keadaan diri sendiri. Pangkal segala ketaatan, kesadaran dan kesucian adalah sikap tidak puas dengan keadaan diri sendiri. Nah, jadi berlawanan antara sikap puas terhadap diri sendiri dan tidak puas dengan keadaan diri sendiri, ini akan mengakibatkan berbagai efek samping kepada diri tadi. Di antaranya ada kesadaran, ketaatan, kesucian, kelalaian, dan lain sebagainya.
Maksiat berarti menentang semua perintah dan larangan Allah. Jadi yang disebut dengan maksiat secara sederhana adalah menentang semua perintah dan larangan Allah. Nah, mungkin kemarin sering kita bicarakan. Begitu pula yang ditanyakan Ibu Hajah Hermawati kemarin, perintah Allah ada yang tersurat dan ada yang tersirat, atau ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, atau ada yang langsung dan tidak langsung. Nah, mungkin mengulang sedikit. Nah, kemarin diantaranya perintah Allah yang langsung itu langsung kepada diri si hamba, langsung kepada diri si hamba itu sendiri tanpa ada perantaraan, tawasil, perhubungan perantaraan antara hamba dengan Tuhannya, tidak ada perantaraan. Artinya perintah Allah tadi secara langsung kepada diri seorang hamba tanpa ada perantaraan. Nah, sedangkan perintah yang tidak langsung, mungkin secara umum kita sudah tahu, itu ada Al-Quran dan ada tertulis dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang namanya maksiat adalah menentang semua perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mohon maaf nih, kena alergi dingin jadi kumat lagi. Nah, jadi hidupnya pun masih berulang-ulang ada perintah dan larangan. Maka dari itu kita ulang pula kepada diri tadi. Nah, kalau kaji kepada diri, tadi memahami yang memerintah dan diperintah. Jadi kita pandang kepada diri tadi, yang memerintah adalah bernama Allah. Sedangkan yang diperintah itulah hambanya Allah. Jadi hamba tadi ada yang ingkar atau maksiat, ada hamba yang bertakwa. Dua saja tadi hamba tadi. Hamba yang ingkar, maksiat, atau hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perintah secara tidak langsung sudah jelas di Al-Quran tadi. Nah, jangan iri, jangan dengki, jangan hasut, jangan sombong, dan lain sebagainya. Banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis daripada baginda Nabi Muhammad. Hikmahnya, kalau kita menentang sedikit saja perintah daripada Allah dan larangan daripada Allah, maka ini disebut dengan maksiat. Artinya Ibu Hajah Hermawati, kalau sampean tadi berjumpa dengan seorang sultan secara langsung, maka perintahnya itu adalah titah yang harus dijunjung tinggi, yang harus dilaksanakan perintahnya tadi. Begitu juga makam kita seorang hamba berhubungan dengan Tuhan, apapun yang diperintahkannya laksanakanlah dengan segera tadi. Laksanakan dengan segera. Masih ingat kemarin Jahiru Rabbi Batinu Abdi. Jahir Tuhan tadi nampak sekali di batin hambanya, yang mana batin hambanya hanya Allah saja, yang tidak ada lain selain daripada Allah. Tentu pandangan demikian tadi bagi orang-orang yang telah kasab, yang telah bermusahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka telah menyaksikan Allah, melihat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kelalaian berarti hati tidak waspada dan tidak sadar tentang kehadiran Allah. Jadi yang disebut dengan kelalaian
Berarti hati tidak waspada dan tidak sadar tentang kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hati tidak waspada dan tidak sadar tentang kehadiran Allah. Di dalam hati itu ada yang namanya kalbu atau perasaan. Di dalam perasaan itu ada aku, kata Allah. Tetapi Allah tidaklah bertempat. Tetapi Allah adalah pemilik seluruh tempat. Jadi maha suci Allah daripada bertempat, tapi semua tempat adalah milik Allah. Nah, termasuk diri kita tadi, seluruh bagian tubuh dari atas sentral tubuh manusia tadi atau diri kita adalah pusar. Pusar ke atas, nah dilambangkan alam atas tadi atau langit. Kalau pusar ke bawah itu alam bawah tadi. Nah, itulah lapisan dari bumi tadi. Nah, pada diri tadi. Jadi seluruh batang tubuh merupakan istana kekuasaan Allah. Nah, kalau tubuh istana kekuasaan Allah, lalu ada Perdana Menteri. Perdana Menteri tadi laksana hati. Nah, hati yang menerima atau kalbu yang menerima titah dari seorang raja atau sang raja tadi. Jadi seluruh batang tubuh, bagian batang tubuh ini adalah istana kekuasaan Allah yang disebut dengan Malikin Nas. Apa? Malikin Nas. Nah, raja daripada manusia tadi, yaitu seluruh batang tubuh kita. Ya, kepala, otak, isinya tadi, jantung, paru-paru, hati, dan lain sebagainya. Yang mana seluruh batang tubuh inilah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang beribadah itu ibadah lahir dan batin. Bukan hanya perkara ibadah batin, tidak. Seluruh batang tubuh, baik zahir maupun batin, ini taat kepada sang raja tadi. Otak, pikiran, mata. Nah, kalau disebutkan hamba, nah, seluruh anggota batang tubuh ini adalah anggota kerajaan, nah, atau hambanya Allah. Seluruh batang tubuh. Sedangkan seluruh anggota batang tubuh ini mengikuti daripada kekasihnya Allah atau umatnya Muhammad. Nah, dalam pengertian Muhammad di sini adalah nama Allah yang mulia, nama Allah yang banyak dipuji. Nah, jadi hamba tadi adalah seluruh batang tubuh. Yang disebut hamba tadi batang tubuh lahir maupun batin. Inilah yang bertakwa kepada Allah. Inilah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut lalai atau maksiat. Jadi kalau telinga saja berbuat satu kesalahan, maka yang lain akan menerima. Masih ingat makam ahli sunnah wal jamaah tadi? Ahlinya itu adalah Allah. Sunnahnya ialah Muhammad, ialah diri Muhammad, diri yang mulia atau hambanya Allah. Yang mana hambanya Allah ini ada dua mata, dua telinga, mulut, jantung, hati, yang semuanya disebut dengan hambanya Allah. Jadi kumpulan mata kita, telinga kita, hati kita, jantung kita, bulu, kulit, darah, daging kita, urat, otak, tulang, sumsum kita ini, kumpulan semuanya itu disebut dengan hamba. Hambanya Allah. Adapun yang jadi raja tadi adalah aku, kata Allah, bukan hati. Tapi hati tadi laksana Perdana Menteri yang memerintahkan
seluruh batang tubuh tadi, seluruh anggota batang tubuh atau diri tadi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang taat kepada aku tadi mata, telinga, hati, seluruhnya dari bulu. Bahkan ada ulama Banjar dulu yang berzikir tadi sampai bulunya ini berdiri tadi. Bulu di tubuhnya berdiri semua. Kalau beliau berzikir, bulunya ini berdiri. Jadi yang namanya ingat kepada Allah, yang namanya takwa kepada Allah ialah seluruh batang tubuh. Bukan hanya perkara hati, bukan hanya perkara batin. Yang namanya takwa kepada Allah adalah seluruh anggota batang tubuh. Jadi yang menerima hadiah dari maksiat, menentang semua perintah Allah dan larangan Allah. Nah, malam hari ini kita tidak membahas itu perintah Allah yang tidak langsung, tetapi yang kita bahas adalah perintah Allah yang langsung kepada diri. Karena ini berhubungan dengan ma'rifatullah, perkenalan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memerintahkan tadi, aku perintahkan tadi kepada batin hambaku tadi, yaitu kalbu si hamba, yaitu hati si insan tadi. Lalu diperintahkan di sana tadi, aku yang memerintahkan, kata Tuhan tadi, kepada kalbu si hamba. Mungkin ini tidak akan pernah didengar oleh orang lain, tetangga, bangsa tidak tahu, bahkan istrimu sendiri pun tak tahu, kawan-kawanmu sendiri pun tak tahu. Yang tahu hanyalah diri hamba dengan Tuhannya. Masih ingat kemarin dialog berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sang raja tadi memerintah kepada Perdana Menteri, yaitu hati. Nanti diikuti oleh pikiran dan lain sebagainya. Lalu dilaksanakan tadi. Misalnya disuruh sang raja ke pasar, maka seluruhnya menjalankan, ya mata, telinga, kaki, dan lain sebagainya. Semua menjalankan perintah daripada sang raja. Jadi yang beribadah tadi bukan hanya ibadah batin saja, tetapi zahir dan batin beribadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kelalaian tadi berarti hati tidak waspada dan tidak sadar tentang kehadiran Allah. Aku tak pernah meninggalkanmu tadi. Aku selalu ada bersama dengan dirimu, karena aku tadi adalah yang maujud, aku tadi yang ada. Adapun yang namanya syahwat berarti ketergantungan terhadap sesuatu yang menyibukkan diri dan membuat lupa diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya syahwat adalah kita ketergantungan sesuatu sehingga menyibukkan kita, lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana orang makrifat bisa lupa dengan Tuhannya? Orang yang telah menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan, setiap waktu, setiap keadaan, setiap suasana tadi, selalu menyaksikan keberadaan, kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, mana mungkin dirinya bisa lupa? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menarik daripada ilmunya, sehingga tidak lagi punya ilmu, sehingga tidak tahu lagi tadi. Misalnya kata Bijab, astagfirullahaladzim, lupa aku memberitahu Arsad, nah, bahwa Bang Surya katanya mau ke Ampah. Nah, kebetulan Bang Arsad
seperti travel. Jadi yang membuat ingat, membuat lupa tiada lain daripada Allah juga. Masih ingat kemarin yang namanya ingat? Ingat tuh identik dengan zikir, zikir artinya ingat. Zikir tadi bukan bacaan, bukan tulisan, bukan. Tetapi sebenarnya mengingat dan melihat, menyaksikan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir tadi bukan tulisan sebenarnya, bukan bacaan. Ya, kalau secara umum memang ada tulisan, namanya tulisan zikir. Kalau ditulis la ilaha illallah, tulisannya. Kalau dibaca la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan hanya Allah, itu bacaannya. Tetapi zikir sebenarnya di mana engkau benar-benar melihat dan menyaksikan adanya atau wujud daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sudah kita bahas kemarin di pengajian kitab klasik ulama makrifat tadi, kitab klasik, kitab nukilan daripada kitab-kitab klasik. Nah, jadi kalau orang yang ingat, sebenarnya tak perlu lagi diingatkan. Yang wajib diingatkan itu adalah orang yang lupa atau orang yang lalai hatinya. Nah, kalau orang ingat, makanya dari itu banyaklah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang sering kita kenal dengan abdalu zikri fa'lam annahu. Zikir yang abdal tadi adalah mengingatku, kata Allah. Aku yang dekat dengan dirimu. Jadi seabdal-abdalnya zikir adalah mengingatku, kata Allah. Atau zikrullah yang kita tahu adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mohon maaf nih, sambil kena flu pejep jadi kurang konsentrasi. Ya Allah, dulu maksudnya. Pas Bang Surya datang, orangnya kena flu. Pas Bang Surya datang, orangnya kena flu, Bang Ijab. Dingin ya. Nah, sampai mana tadi Bejab? Mungkin sampai pada lupa atau ingat. Adapun syahwat tadi berarti ketergantungan terhadap sesuatu yang menyibukkan diri. Misalnya kayak ulun bakabun tiap hari, kebun terus. Bila ke kebun atau bertani tadi tidak ingat atau tidak karena perintah Allah, sibuk ke kebun tiap hari. Nah, kalau tidak karena perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita telah lalai. Berarti kita telah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meninggal dalam keadaan maksiat namanya. Nah, dulu ada pernah guru kita, salah satu guru kita, orang menyebutnya
Habib Mubin dulu kakek tua. Nah, jadi beliau menyarankan kepada diri kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya. Nah, beliau manggil cucu, cucu katanya, kalau kamu mau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu harus sujud di tanah yang tidak berbatu, katanya. Nah, saya cari keliling-keliling sampai 1 bulan. Cari sampai ke hutan, sampai dulu ke daerah Martapura. Memang tak ada batu yang besar, kalau kerikil banyak di bawahnya. Tempat kita itu, nah kemana lagi cari tadi? Nah, artinya di tanah yang tidak berbatu, di tanah, bukan di teras, bukan bejab di lantai, bukan. Nah, artinya di tanah yang tak berbatu. Wah, ini kakek ini ngerjain kita maunya. Nah, jadi balik ke rumah, diketawain. Sampai balik lagi ke tempat beliau juga ketawa, nanti kamu akan menemukan jawabannya sendiri, katanya. Jadi kalau mau sujud, mau benar-benar tulus ikhlas, kau akan berjumpa dengan Allah, maka sujudlah engkau yang di atas tanah yang tidak ada berbatu, katanya. Tidak ada batu. Nah, saya pegang di bawah tanah. Memang tak ada batu, ya kerikil ada. Kerikil itu lain kan dengan batu bejab? Ya sama kan. Ya karena perjuangan tadi, alhamdulillah kita menemukan hikmah tadi. Nah, dulu pas beliau sakit, nah jadi murid ini mau membalas. Dulu waktu beliau sakit, setelah lama kita tidak ketemu beliau tadi, pas kita ketemu, lupa hari apa masa itu tadi. Jadi kata beliau, aku ini sebenarnya diperintahkan beliau, tetapi anak-anak yang memerintahkan. Sebenarnya aku ini diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istilahnya tadi tidak berobat lagi ke rumah sakit. Nah, ini kesempatan kita dengan guru tadi. Hai kakek, bukankah mengutamakan Allah itu lebih utama daripada yang lain? Bukankah taat kepada Tuhan tadi lebih utama? Ketawa, senyum-senyum dia. Ini rupanya murid ini sudah bisa ini tadi, katanya. Kata saya, tidak boleh menentang perintah Tuhan tadi. Orang yang sudah berjumpa Allah, tentunya dirinya tidak boleh menentang perintah daripada Tuhannya. Habib Mubin ketawa, senyum. Tak bisa lagi jawab. Saya tadi yang diutamakan adalah perintah Tuhan. Nah, begitu kan yang sampean sampaikan tadi. Nah, kalau menuruti, ya memang anak angkat jamaah sidin beliau tadi banyak. Ya. Jadi dibawa orang lah ke rumah sakit. Tetapi yang namanya batinnya terhubung dengan Tuhan, Tuhan melarang. Artinya tak perlu lagi lah untuk berobat tadi. Nah, beliau ceritakan pada kita. Nah, kenapa kakek mau kata saya. Nah, kenapa kakek mau? Dia cuma senyum-senyum tadi. Jadi begitu pentingnya mentaati daripada Tuhan tadi, karena di sana menimbulkan namanya kelalaian atau maksiat tadi, gara-gara menentang. Ini guru sakit, katanya diolok-olok.
yang olok-olok siapa pertama? Beliau juga yang sering ngerjain kita. Nah, bukannya murid membalas, tidak. Nah, dulu juga pernah kita katanya kamu kesini tak boleh bawa teman. Pas kita teman mau ikut, tak dihiraukan. Artinya kita dicuekin saja. Nah, pernah juga artinya beliau taat kepada Tuhan tadi dengan menjaga kalamnya. Nah, kata Bimubin, kalau engkau datang ke sini sendiri saja ya, jangan bawa teman ya, katanya. Nah, jadi pas kita ajak kawan tadi mau ikut. Nah, kata kawan, siapa tahu dapat sedikit. Jangankan sedikit, satu kata pun tak ada keluar. Beliau cuma diam. Nah, jadi sering juga kita diajarkan oleh guru tadi segala sesuatu yang secara langsung tadi. Nah, jadi kembali kita tadi. Jadi jika kita menentang segala perintah Allah dan larangan, ini termasuk maksiat sudah diri kita. Nah, begitulah kekurangan diri kita tadi dalam menuntut ilmu tadi. Kadang-kadang kita belum paham dan mengerti. Kata guru kita dulu, uang tak boleh nginap, katanya. Nah, kamu kan katanya, bila ada orang punya utang dengan kamu, almarhum tadi cerita pada kita, kamu tidak boleh menagih utang sampai batas waktu malam, katanya. Kalau orang mau bayar, jangan diterima uangnya. Jadi kata beliau tadi, misalnya Bang Syariah, Bang Ijab ngutang sama Bang Syariah. Walaupun Bang Ijab ngotot mau bayar, tapi waktunya sudah malam, beliau tak mau bayar. Tak mau nerima, besok saja, katanya. Nah, begitu juga uang, katanya tak boleh nginap di rumah. Kata saya, tak mau saya kakek belajar yang demikian. Susah-susah cari uang tak boleh tinggal di rumah. Nah, sekalinya rumahnya ya diri, tak boleh nginap di diri tadi. Nah, tak boleh. Untuk saudara-saudara yang lain tadi ya banyak. Nah, jadi ilmu tadi tambah sana tambah sini, diberi pemahaman tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di diri pun jangan sampai tertanam segala sesuatu. Kata saya, kalau uang tak nginap di rumah, nanti tak punya uang. Ngapain, katanya, mikirkan uang. Uang tak boleh, haram, katanya, bila di rumah. Tak mau, kata saya, kalau gitu. Ini murid yang bandel tadi, melawan dengan gurunya. Jadi jangan sampai uang ataupun benda, segala sesuatu, sampai nginap atau tinggal di diri kita atau di hati tadi. Karena kelalaian berarti hati tidak waspada dan tidak sadar tentang kehadiran Allah. Mungkin dengan uang yang banyak di hati, di perasaan kita, harta benda, mungkin akan merasa cukup kebutuhan kita tadi. Karena adanya benda, adanya uang, adanya materi tadi, sehingga menggantikan kecintaan lain daripada Tuhanmu. Mungkin itu yang bisa kita ambil hikmah dulu tadi. Sampai-sampai guru kita menyarankan jangan sampai ada uang nginap di rumah. Nah, kalau kita uang mau dikumpul seluruh rumah, kalau penuh ya beja rumah. Nah, jadi bikin rumah untuk diisi uang. Nah,
Jadi para arif billah tadi, nah mereka menempatkan Allah, bukan Allah bertempat. Artinya menempatkan itu maksudnya di hatinya tiada lain, kecintaan lain di dirinya selain daripada Tuhannya. Mungkin yang diajarkan ini sedikit belum mengerti, sedikit belum paham, tetapi mereka mengajarkan dengan penuh hikmah dan kelembutan tadi. Menurut orang-orang arif, sebab dari segala maksiat adalah sikap puas terhadap keadaan diri sendiri. Sikap tersebut akan selalu mendorong seseorang berusaha menutupi aib-aib dan kesalahannya, sehingga yang buruk dijadikannya baik. Siapa yang puas dengan keadaan dirinya akan menganggap baik semua kondisi pribadinya dan merasa nyaman dengan semua kondisi itu. Siapa yang menganggap baik semua kondisi pribadinya, ia akan lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya tidak lagi mampu mengawasi dan mengendalikan bisikan-bisikan daripada setan atau bisikan-bisikan daripada syahwatnya. Segala sesuatu yang menyibukkan diri kita dan membuat lupa diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya ia dikuasai oleh syahwat. Siapa yang dikuasai syahwat tentu akan mudah terjerumus pada maksiat. Namun di dalam engkau bekerja tadi, engkau menyibukkan diri bekerja di kantor, di ladang, di kebun, itu pun karena Allah. Karena pertama-tama engkau melangkahkan kaki, satu kali engkau melangkah kaki, langkah pertama berjalan, itu karena Allah. Nah, begitu pula salah satu ulama arif billah yang mengajarkan pada diri kita tentang melangkahkan kaki tadi berjalan. Langkahkanlah kaki satu kali melangkah. Biasanya diajarkan cuma 3 kali melangkah ke depan tadi. Yang memerintahkan tadi adalah Allah. Yang melaksanakan perintah adalah hamba. Diingat-ingat tadi, yang memerintah Allah, yang melaksanakan perintah ini adalah hambanya Allah. Selalu ingat diri tadi. Nah, ketika melangkah tadi, yang memerintah Allah, yang melaksanakan perintah inilah hambanya Allah. Nah, begitu pula abang kita dulu, mungkin pernah kita ceritakan. Nah, dulu almarhum Kakak Habib Jin Al-Habsyi itu ngajarkan pada abang kita cuma dorong gerobak selama kurang lebih 2 tahun. Cuma dorong gerobak. Orang jamaah lain pada nuntut pakai peci, pakai baju yang rapi, dia cuma disuruh dorong gerobak. Siapakah yang mendorong? Siapakah yang memerintah mendorong tadi? Nah, tiap hari disuruh gerobak. Dan upahnya pun tak boleh diambil. Artinya tak boleh minta upah. Mana ada orang sekarang kalau gerobak sedikit. Tahukah gerobak? Tuh, yang dorong tuh Bang Surya. Nah, orang sekarang uangnya ditagih duluan. Nah, bayar duluan. Nah, kalau tak ada uang, tak mau dia gerobak, tak mau dia kerja. Ya, namanya perintah guru tadi. Nah, itulah yang dilatih. Orang ramai-ramai duduk di majelis, dia cuma dorong gerobak tiap hari. Dorong gerobak sampai di majelis ketiduran karena kecapean, dorong gerobak, malam tidur. Nah, tapi
Kata Habib Jin dulu, kamu bila tidak tahu sesuatu, silakan tanya dengan yang tidur ini. Jadi bila pertanyaan tadi yang susah-susah, yang kalian tidak mengerti, kata beliau tadi pada jamaah tadi, yang tak paham silahkan ditanyakan dengan yang tidur ini. Orang tidur disuruh, nah dia tahu dia cuma gerobak tiap hari. Itulah hikmah tadi. Nah, orang yang arif tadi senantiasa menjaga wilayah dirinya tidak keluar daripada jalan Allah. Kalau kita apa? Gerobak, ya upahnya ditagih duluan. Kalau mencangkul, upahnya dulu berapa harian bejab? Nah, 100, 125, 150, upahnya dulu yang ditanya. Rumput sudah tinggi tadi. Nah, upahnya yang ditanya. Jadi ada hikmah di setiap segala sesuatu, baik yang ada pada diri kita maupun pada alam tadi. Adapun malam hari ini pangkal daripada setiap kelalaian dan maksiat adalah merasa puas diri. Tentu bagi diri kita pernah mengalami yang hal demikian tadi. Merasa puas diri, merasa bangga diri. Merasa puas diri, bangga diri, baik dengan keadaan amal, keturunan, jabatan, status sosial, dan lain sebagainya. Ini menyebabkan kebanggaan diri tersendiri. Ada rasa kebanggaan tersendiri di diri. Ada kecintaan sendiri pada diri tadi. Nah, inilah yang menggelincirkan kita sehingga kita bisa lalai, ingkar dan maksiat kepada Allah karena merasa diri lebih baik tadi. Nah, keturunanku lebih bagus, pendidikanku lebih bagus, ilmuku lebih bagus, dan lain sebagainya. Kondisi pribadi yang merasa nyaman dengan semua kondisi itu, siapa yang menganggap baik semua kondisi pribadinya akan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya tak mampu lagi mengawasi dan mengendalikan bisikan-bisikan syahwatnya. Akibatnya ia dikuasai oleh syahwat. Siapa yang dikuasai syahwat tentu akan mudah terjerumus pada maksiat. Adapun ketaatan berarti melaksanakan segala perintah dan larangan Allah. Kesadaran berarti perasaan tentang kehadiran Tuhan dalam hal-hal yang diridai. Jadi yang namanya ketaatan adalah melaksanakan segala perintah dan larangan daripada Allah tanpa terkecuali tadi. Ketaatan melaksanakan segala perintah dan larangan Allah. Jadi bila dilarang oleh Tuhanmu tadi, nah, bila Perdana Menteri memberi pengumuman Bank Syariah, istirahat, tidur katanya. Sang Perdana Menteri mengumumkan kepada kerajaan, jadi rakyatnya dari mana? Nih telinga, mata, seluruhnya disuruh istirahat. Perintah sang Perdana Menteri tadi daripada sang raja, hati yang menyampaikan lewat perasaannya lalu diterima tadi. Nah, jadi hati ini mengemban amanah sang raja. Jadi yang taat mana? Seluruh batang tubuh. Jadi yang taat beribadah, taat menjalankan perintah Tuhan itu bukan hanya hati. Jangan cuma hati saja yang takwa, atau pikiran saja, seluruh batang tubuh. Bulu, kulit, darah, daging, urat, otak, tulang, seluruhnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bertakwa.
Jadi orang yang bertakwa kepada diri itu mana? Ya seluruhnya. Bukan hanya hati, bukan. Seluruhnya. Seluruh anggota batang tubuh inilah yang melaksanakan segala perintah Allah dan segala larangan-larangan Allah. Kesadaran berarti perasaan tentang kehadiran Tuhan dan hal-hal yang diridai. Nah, yang namanya kesadaran adalah perasaan tentang kehadiran Tuhan, yaitu hati tadi yang menerima perintah dari Sang Raja. Aku memerintahkan kepada kalbu tadi, kepada hati tadi, Sang Perdana Menteri tadi, untuk dilaksanakan oleh seluruh batang tubuh. Jangan lagi dicari akunya dah dekat. Aku lebih hampir dari perang, jangan dicari lagi itunya. Tugasmu sebagai hamba adalah takwa. Hambanya mana? Nih telinga, mata. Nah, kalau disuruhnya tidur, diberi lewat perasaan tadi. Nah, sedang ngantuk. Nah, apakah perlu dicari lagi keterangannya? Kalau sudah, sudah gitu. Sudah jelas, nampak sudah. Nah, dibawa tidur. Inilah yang bertakwa. Jika engkau taat maksiat yang kau terima tadi. Nah, kalau bahasa umum disebut ajab. Sebenarnya itu buah daripada kemaksiatan. Buah daripada ketakwaan. Ada buah daripada ketakwaan, ada buah daripada maksiat atau ingkar. Contohnya, buah daripada kemaksiatan disuruh tidur tadi oleh Sang Raja. Nah, sudah ciri-ciri tanda-tandanya sudah. Ayat-ayat itu namanya tanda-tanda. Matanya sudah 5 watt, ya, nah sudah. 5 watt ke seorang Banjar. Padahal yang lampu paling rendah itu wattnya bukan 5 watt. Tanda-tanda tadi. Ya, sudah tanda-tanda diberi rasa mengantuk, merasa diri tadi. Bila tidak taat, bila dibawa bekerja, orang Banjar bilangnya kepuhunan. Kepuhunan itu apalah, pejat. Bila mencangkul tuh mau minum kopi, tapi tidak sempat minum kopi, lalu cangkul tadi kena kaki, lalu orang Banjar bilang kepuhunan. Kepuhunan tuh apalah. Bahasa Riau apa kepuhunan juga. Nah, misalnya mau kerja di ladang, perasaan ini tadi mau minum kopi, tapi tidak minum kopi, dilanjutkan cangkul, pas kena kaki. Orang Banjar dibilang kepuhunan. Artinya tidak taat dengan Sang Raja tadi. Lalai kepada Sang Raja. Ini orang lalai. Itulah yang diterimanya. Tadi kena kaki. Lalu katanya dosa kena ajab. Ya itulah yang diterima diri tadi, berupa mata cangkul tadi kena kaki, lalu kaki yang sakit, seluruh batang tubuh ikut sakit, badan juga sakit, padahal yang kena cangkul tadi cuma kaki. Tangan juga sakit, mata juga seluruhnya sakit, tak bisa tidur. Kalau satu yang sakit, maka seluruh batang tubuh sakit. Nah, itu kan ada peribahasanya, kalau satu yang sakit, semua juga ikut sakit. Bila umatku sakit, mungkin peribahasanya, bila satu yang sakit, maka yang lain pun ikut sakit tadi. Seperti yang terjadi kepada hamba tadi, kepada wujud hamba. Bila kaki sakit,
maka yang lain sakit. Tapi kalau Pak Ijab di Brau sana sakit mata, apakah Pak Asnawi ikut merasa di Riau sana? Merasa tidak? Tentu tidak merasa. Nah, namanya umat tadi, satu sakit, yang lain ikut sakit. Ini umat tadi. Si umat nih tadi. Nah, jadi umat tadi melekat pada diri tadi, pada mata. Nah, maka dijagalah umat dirimu tadi. Ini umat, bukan ngaku nabi, bukan. Artinya umat adalah bagian daripada dirimu. Nah, bagian daripada diri. Kada apa-apa lah, pejab sambil kena puluh lah. Nah, jadi kesadaran berarti perasaan tentang kehadiran Tuhan dan hal-hal yang diridainya. Yang diridai apa? Maka dari itu biasanya secara umum kita bekerja itu sesuai dengan naluri atau perasaan. Kalau kita bekerja tidak sesuai dengan perasaan, naluri nurani, nah, jadi bekerja tadi sesuai dengan hati nurani atau perasaan. Bukan bertuhan perasaan atau bertuhan hati nurani, tidak. Nah, karena dia hanya penyampai daripada ilham petunjuk Allah yang langsung kepada diri hamba. Si hati tadi sebagai Perdana Menteri, hati nurani. Jadi hal-hal yang diridai oleh Tuhan tadi akan nampak di hati nurani kita tadi. Bila senang, nah, senanglah ia tadi. Nah, senang tadi. Nah, disebut dengan hati Muhammad, hati sang hamba. Hati kekasih Allah. The Bluetooth device is connected successfully. Nah, hati atau naluri tadi. Jangan sampai si hamba tadi sampai menyakiti hati nurani atau perasaannya dalam bekerja berbuat sesuatu. Nah, bila kita menyakiti hati atau perasaan orang, maka akan tersakiti diri kita sendiri. Siapa yang menyakiti hambaku, maka akan tersakiti dirinya sendiri. Begitu pula si hamba yang tidak mengikuti perasaan hati nuraninya tadi. Sama halnya dia tidak mentaati dirinya sendiri tadi. Jadi bila bertentangan dengan hati nurani, tentu itu pun tak diridai oleh Tuhanmu. Hati nurani, bukan pikiran lah, Bang Syariah. Hati nurani. Nah, hati nurani bukan pikiran. Adapun kesucian berarti ketinggian tekad dan kebersihannya dari syahwat. Nah, jadi kesucian tadi buah menjaga daripada syahwat, yaitu ketergantungan kepada sesuatu selain daripada Allah yang membuat lalai engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak De, ada tampil Pak De. Jika seorang tidak puas dengan keadaan dirinya sendiri, ia tidak akan menganggap baik semua kondisinya dan tidak akan tenang dengan semua itu. Barang siapa memiliki sifat seperti ini, maka ia akan selalu sadar dan waspada terhadap segala yang datang dan menyerang.
kita ulangi tadi. Pangkal dari segala ketaatan dan kesadaran adalah sikap tidak puas dengan keadaan diri sendiri. Jika seseorang tidak puas dengan keadaan dirinya sendiri, ia tidak akan menganggap baik semua kondisinya dan tidak akan tenang dengan semua itu. Dan barang siapa memiliki sifat seperti ini, maka ia akan selalu sadar dan waspada terhadap segala yang datang dan menyerang. Dengan sikap waspada dan sadar ini, ia dapat menyelidiki dan mendeteksi secara dini bisikan-bisikan hatinya. Saat itu api syahwatnya akan padam, sehingga tidak bisa menguasai dirinya. Nah, jadi begitu pentingnya sifat waspada dan sadar tadi, dapat menyelidiki dan mendeteksi secara dini bisikan-bisikan syahwat. Bisikan syahwat tadi adalah segala sesuatu yang melalaikan dirimu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang menyibukkan dirimu sehingga engkau lupa dengan Tuhanmu. Jadi kalau tidak hendak lupa dengan Tuhan, tidak hendak lalai dengan Tuhan tadi, di dalam berbuat segala sesuatu, maka bermusahadahlah engkau. Nah, musyahadah kemarin ada berapa? Ada 4. Nah, masih ingat kan? Nah, musyahadah tauhidul af'al, musyahadah tauhidul asma, musyahadah tauhidul sifat, dan musyahadah tauhidul jad. Arti musyahadah melihat dan menyaksikan akan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri tadi, penyaksian tadi kepada alam. Karena diri kemarin adalah wujud atau adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi buah daripada saat itu api syahwat akan padam sehingga tidak menguasai diri. Nah, buah daripada kewaspadaan menjaga syahwat tadi, ia akan menjadi suci. Nah, suci tadi maksudnya tidak lagi diri lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lagi diri lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian ia akan menjauhi semua larangan Allah dan mentaati semua perintahnya. Itulah makna ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini sering diulang-ulang tentang ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan daripada Allah. Namun pada kesempatan kita ini, dalam majelis ini, perintah dan larangan itu secara langsung kepada diri, terhubung secara langsung kepada diri tadi. Laksana sebuah kerajaan, perintah tadi akan disampaikan langsung oleh sang raja kepada sang perdana menteri. Sang perdana menteri tadi menerangkan, memberitahukan kepada seluruh rakyatnya tadi, atau anggota kerajaan, atau laksana hati yang kau perintahkan tadi. Laksana hati tadi, kemudian hati tadi menghubungkannya kepada seluruh anggota batang tubuh. Dan seluruh anggota batang tubuh inilah yang melaksanakan perintah.
yang melaksanakan segala larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tubuh ini yang menerima perintah, yang menerima larangan, dan dia pula yang melaksanakan tadi. Nah, misalnya mengangkat sesuatu, maka tangan. Nah, dan seluruh anggota batang tubuh pun ikut bekerja tadi. Jadi kerja seluruh anggota batang tubuh ini bagi orang yang ma'rifatullah adalah disebut dengan amal ibadah, yaitu bernilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang dilewatkan oleh batang tubuh ini tanpa izin, tanpa perintah dan larangan daripada Allah. Seluruh batang tubuh. Dan seluruh batang tubuh ini pula yang menerima hasil daripada ketaatan atau keingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Jadi hasil daripada ketaatan, hasil daripada maksiat, yang menerima si diri pula. Misalnya tadi, jangan makan pucuk singkong katanya, nanti kaki sakit. Nah, semurah. Padahal Tuhan tadi sayang kepada diri. Sudah aja diberitahukan jangan makan pucuk singkong. Orang Kalimantan suka pucuk singkong. Pucuk kumbili, kalau orang orang Kapuas pucuk kunjoy katanya. Nah, orang Dayak sini bilang pucuk dengkot katanya. Nah, macam ya pucuk singkong tadi. Ya namanya dilarang diri tadi. Nah, dia melaksanakan apa yang dilarang tadi, dia laksanakan, dia pula yang menerima. Jadi segala sesuatu yang dari diri kita terjadi sekarang, keadaan diri kita, itulah konsekuensi daripada segala segala perbuatan yang kita lakukan. Nah, seperti kena flu sekarang nih tadi, karena sering dingin-dinginan. Nah, kedinginan, pulang kehujanan, ya karena dingin, kena flu jadinya. Nah, ya kepijat. Nah, kalau batuk-batuk, nah dikurang-kurangi merokok pejep. Nah, sudah dijelaskan ya tadi, merokok mengganggu kesehatanmu. Nah, ini bukan merendahkan orang jual rokok lah. Nanti salah. Yang namanya melarang tadi. Nah, sudah diberitahukannya tadi. Nah, apalagi jangan yang makan keras-keras ya Pak Iwan. Nah, makan keras-keras, batu dimakan, nah, baut dimakan ya. Nah, jangan yang keras-keras katanya dimakan. Supaya kadang ngantuk ya bejat. Nah, jadi hikmahnya masih berkenaan, ada ketakwaan, ada larangan. Ya namanya hamba, ini kan hikmah bagi seorang hamba. Apapun yang terjadi pada dirinya, tidak terlepas hikmahnya itu ada ketaatan, ada maksiat, ada ketakwaan kepada Tuhan, yaitu iman dan ketakwaan kepada Tuhan. Apapun keadaan tadi. Jadi yang bernilai dosa, nah itu ketika kita melakukan maksiat, ini yang disebut dosa. Dan buah dosa tadi seperti engkau mencangkul kena kaki, artinya akibat lalai, akibat hati tidak waspada. Sudah diperintahkannya tadi ngopi dulu kan, istirahat dulu, mata ngantuk, ini bawa mencangkul pas kena kaki. Siapa yang salah? Nah, siapa yang salah bejat? Itu akibat kelalaian kita sendiri sehingga diri kita jadi celaka. Inilah orang yang lupa tadi. Nah, bila lupa ya bisa celaka, bisa berbahaya. Orang ingat, inilah yang selamat. Nah, selamat itu apa disebut? Nah, salawat
Solo soli. Nah, solo soli. Selamat sejahtera, damai sejahtera. Itulah salawat. Abdalu zikri fa'lam anahu. Seabdal-abdalnya zikir adalah mengingatku, kata Tuhan. Jangan dicari lagi akunya dekat, yang dicari lagi ditaati saja. Nah, jangan dicari. Ya Bang Sarya, akunya jangan dicari lagi, taruh di kantong, kata orang dulu lah. Akunya taruh di kantong, ditaati, jangan diotak-atik lagi, ditaati. Nah, perintahku tadi akan nampak di batin hambanya yang begitu terang hatinya, yang tidak ada lagi pandangannya selain daripada aku, sehingga dia dapat melihat, mendengar dan menyaksikan segala perintah dan laranganku. Nah, jadi aku tadi memerintah kepada engkau, yang kuperintah tadi engkau PJP, yang memerintah tadi aku perintahkan kepada engkau, itu kan raja. Nah, aku perintahkan kepada engkau dan seluruh rakyatku. Nah, atau seluruh penghuni kerajaanku. Nah, itu kalau orang kerajaan. Nah, itulah tadi makna ketaatan kepada Allah. Sikap puas terhadap keadaan diri sendiri adalah sikap orang yang mempelajari ilmu lahir, yang tidak mau mengakui aib dirinya sendiri. Oleh karena itu, Ibnu Athilah melarang kita untuk berteman dengan orang-orang semacam itu. Berteman dengan orang yang bodoh, yang tidak puas dengan keadaan dirinya sendiri, lebih baik daripada berteman dengan orang yang berilmu, yang puas dengan keadaan dirinya. Orang yang bodoh ialah orang yang tidak memiliki ilmu lahir. Tetapi orang yang disebut pandai tadi orang yang memiliki ilmu lahir, yang puas dengan keadaan dirinya, merasa bangga diri, merasa punya ilmu, merasa punya kebisaan dan lain sebagainya. Orang yang bodoh ialah yang tidak memiliki ilmu lahir, tidak puas dengan keadaan diri sendiri. Misalnya dengan menganggap dirinya hina atau menyadari kekurangannya. Hina itu maksudnya tiada apa-apa dirinya, bukan siapa-siapa dirinya. Ingat, merasa bukan apa-apa dirinya, bukan siapa-siapa dirinya. Nah, kalau orang tadi merasa puas dengan dirinya, tentu dia merasa dirinya nih siapa-siapa. Artinya siapa aku, siapa engkau. Artinya dirinya nih ada apa-apanya. Bisakah dipahami Bang Sarya? Jadi orang yang merasa bangga akan dirinya tadi, puas dengan keadaan dirinya, dia merasa dirinya ada apa-apa, punya kedudukan, punya jabatan dan lain sebagainya, punya keturunan yang bagus dan lain sebagainya. Merasa berbangga dengan keadaan dirinya sekarang, atau merasa kenal Tuhan kah dan lain sebagainya. Nah, orang lain kada kenal Tuhan lalunya aja, atau dirinya saja yang mau tampil dan lain sebagainya tadi. Merasa orang lain tidak tahu apa-apa. Nah, sehingga merasa cukup diri tadi, merasa puas diri tadi. Padahal orang bodoh tadi ialah yang tidak memiliki ilmu. Nah, kalau di sini cuma disebutkan tidak memiliki ilmu lahir, tidak puas dengan keadaan dirinya, misalnya dengan menganggap dirinya menyadari kekurangannya. Tidak baik berteman dengan seorang yang puas dengan keadaan dirinya, walaupun ia seorang yang alim, orang yang berilmu,
bagaimanapun pertemanan dapat mendatangkan pengaruh yang besar padamu. Ketika kau berteman dengan yang alim, yang sudah berpuas diri, kau pun bisa mendapatkan sifat buruk darinya, sehingga ilmunya tidak berguna bagimu dan dapat melembutkan jiwamu. Kebodohan yang membuat orang alim puas diri itulah yang berbahaya bagimu. Seakan ia bukan orang yang berilmu karena rela dengan aib yang dimilikinya. Ini seperti diri kita, sesedikit orang kafir, sesedikit orang haram, sesedikit orang bid'ah, dan lain sebagainya. Nah, bila kita suka membid'ah-bid'ahkan orang, mengkafir-kafirkan orang tadi, belum tahu duduk persoalan, duduk keadaannya, sedangkan dirimu saja belum mengenal Tuhan. Jadi sebenarnya orang alim itu adalah alimun, atau namanya Allah yang tahu. Alim itu, ilmu itu tiada lain dari sifat Allah dan asma Allah yang artinya tahu. Dan sebenarnya orang alim adalah dirinya yang mengenal Allah, dirinya yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika kita berbangga diri di hadapan Tuhan, di hadapan bupati, engkau mau pamer, aku pangkat segini, aku kedudukan gini, di mana engkau taruh mukamu? Bila engkau sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kau nyumbungkan amal, nyumbungkan ilmu, di mana engkau taruh mukamu? Sedangkan Allah yang memberikan ilmu, memberikan kuasa, memberikan kehendak, dan memberikan hayat atau hidup kepada diri. Lalu ditaruh di mana muka kita dengan Tuhan Raja? Nah, bagi orang yang tak mengenal Allah ini tadi, berlakulah sifat sebaliknya tadi. Merasa bangga diri dengan bisa melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah Allah, dengan merasa kekuatan dan keilmuan yang dimilikinya. Sedangkan orang bodoh tadi, dia bodoh. Sebaliknya, berteman dengan orang yang bodoh, yang tidak puas dengan keadaan dirinya, lebih baik dan lebih bermanfaat bagimu. Biasanya tabiat seseorang didapat dari tabiat orang lain. Nafsu selalu terdorong untuk mengikuti orang yang dianggap baik kondisinya. Oleh karena itu, bodohnya orang bodoh tidak akan berbahaya bagimu. Nah, tetapi kalau engkau berteman dengan orang pintar, engkau nanti suatu saat akan dipintari. Apalagi suka ke tempat orang pintar. Nah, alamat engkau akan dipintari orang pintar. Nah, bukan salah orang pintar, cuma itu tadi, bila engkau bergaul dengan orang pintar, suatu saat yang namanya orang pintar ya mintari orang. Kalau orang bodoh, bodohi orang tak mungkin. Yang mintari orang tuh adalah orang pintar. Nah, dia akan memintari kita. Artinya kita akan dibodohi. Engkau akan dibodohi. Nah, kemarin ada pas kita kerja di kebun, motong rumput, datang ibu-ibu berteriak sama anaknya. Kita tak dengar, namanya mesin rumput nyaring suaranya sampai penging suara telinga. Nah, pas lihat, nah barulah kita tadi tolong matikan mesin. Kata saya, ada apa? Nah, tolong anak saya ini, katanya sudah di rumah sakit, tak sembuh-sembuh. Sudah berobat di rumah sakit, sudah katanya. Nah, kemana-mana sudah nah, coba tadi belum juga sembuh. Coba kalau datang orang pintar. Nah, dia bertanya, ini apakah ini Pak? Apakah tidak diganggu makhluk halus? Tidak diganggu ini? Beliau tanya.
memberi kesempatan kepada orang pintar. Hal demikian tadi. Nah, coba kalau orang pintar, iya Bu, ini kena ini, syaratnya ini. Lalu nanti diminta emas, ini dikerjain orang ngupah engkau emas 25 gram. Itu ada jemaah yang itu ikut di kebun, pernah dipintari orang pintar, ya orang alim, cuma orang pintar tadi. Nah, dipinta emas 25 gram, macam-macam. Nah, coba kalau kita datang ke orang pintar, ya engkau sudah memberi solusi demikian, artinya datang duluan sudah menduga ini apakah diganggu ngaluk halus atau apa, udah duluan udah duluan demikian tadi. Nah, lalu kata orang bodohnya apa? Itu karena kehendak Allah, tetapi itulah kehendak daripada Tuhanmu. Nah, di penjara Bang karena siapa? Kehendak jin kah? Nah, karena setan kah? Nah, tentu itu sudah menjadi ketentuan Allah kepada diri, karena engkau maksiat di jalan Allah, maksiat di jalan Tuhan tadi. Sudah tahu dilarang oleh Tuhan, masih dikerjakan. Orang pintar apa? Nah, kurang pintar apa tadi? Sudah tahu dilarang Tuhan, masih dikerjakan. Lalu Tuhan pula yang dipersalahkan. Nah, itu sudah menjadi ketentuan Allah kepada diri. Bagi engkau yang ingkar, yang maksiat, engkau terima juga fid dunya wal akhirah. Malik yaumiddin. Allah tadi pembalasan di dunia dan di akhirat. Pembalasan Allah itu nampak fid dunya wal akhirah. Bila engkau masih di dunia pula engkau dapat azab, dapat siksa di dunia. Nah, di dunia ini secara langsung azab Allah tadi bagi orang yang maksiat. Sudah tahu salah dikerjakan, artinya sudah tahu lubang diinjak. Nah, katanya ikut-ikutan Bang Sarya. Namanya kerja salah ikut-ikutan, nah tanggung deh. Iya ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan nanam padi ya bagus. Nih ikut-ikutan orang mabuk ikut-ikutan, katanya bagus. Ya ikut-ikutan, alasan tuh ikut-ikutan. Nah, makanya dari itu berteman tadi, karena Ibnu Abdillah tadi, pilihlah teman sekiranya mengingatkan dirimu kepada Tuhanmu, sekiranya mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu. Sedikit kafir, sedikit sesat, kapan engkau bisa berjumpa dengan Tuhanmu? Tanyakan dulu, selidiki dulu, dalami dulu. Janganlah kita sering mendengar yang namanya ujar-ujaran. Kalau kita belum melihat, belum menyaksikan, langsung memberi penilaian, merasa diri kita lebih pantas dan lebih bagus, padahal diri kita belum melihat dan menyaksikan Allah. Kalau kau hendak ngapir-ngapirkan orang, mesesatkan orang, kenali dulu Allah, temui dulu Tuhanmu, bertanyalah kepada Tuhanmu, apakah ini sesat, apakah ini salah. Yang berhak menyesatkan, yang mengkafirkan orang lain itu hanyalah Allah sendiri, bukanlah yang lain. Karena Allah lah yang membolak-balikan hati daripada manusia tadi. Ya, jadi Bang Sarya kalau kita ikut-ikutan, nah makanya dari hikmah itu berteman tuh milih-milih juga. Nah, katanya ikut, cuma ikut namanya salah ya. Nah, sudah tahu dilarang tadi. Nah, jadi pembalasan Allah fid dunya wal akhirah. Nah, sekiranya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini pengajian. Silahkan kalau ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan segala sesuatunya. Demikian dulu pengajian kita malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kehilafannya dalam penyampaian pengucapan kata. Terima kasih atas segala perhatian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada